Menunggu ini sampai di titik 90 derajat, selain untuk membasahi paper filter, menentukan ukuran gilingan yang mau kita pakai berapa. Tadi yang di sini ukuran berapa yang paling besar? 5 ya. Nah, kita pakai 5 ya. Gas racing. Ini tali karburator sebenarnya. Kalau kena kotek berarti ganti ya. Oke, sudah kita timbang. Kemudian selanjutnya kita pastikan air yang mau kita pakai. Jadi dua jenis kettle ini berbeda. Kalau yang di sini ini bisa kita ukur suhu yang mau kita pakai, sementara yang ini suhunya otomatis mendidih di 100 derajat. Nah, kalau kita menjumpai dua kettle yang enggak ada termonya, itu teman-teman setelah ini menjeglek ya, terus ditunggu sebentar. Jadi kategorinya berarti kita akan memakai suhu di bawah 100 derajat. Usahakan jangan sampai 100 derajat. Kalau yang di sini ini bisa setting, tak setting sekarang aku mau pakai di 90 derajat. Nah, aku lock. Oke, ini akan reset di 90 derajat. Sambil menunggu ini sampai di titik 90 derajat, saya menyiapkan server dan dripper V60, juga mengambil paper filter. Nah, langkah awal adalah kita menyiapkan paper filter ini. Di paper filter ada ujung yang tidak halus ya, paper filternya kita lipat, kemudian kita buka dan kita tempelkan, ditaruh persis di atas dripper V60 nya. Kemudian setelah nempel, ini airnya juga udah di 90 derajat, kita basahi dulu si paper filternya ini. Tujuan membasahi adalah untuk ini tangan kita kan sudah aroma lele, aroma sambal, nah, nempel di sini, udah itu kita ratakan dan ya ini hilang kuman-kumannya. Kalian si kertas aroma kertas yang ada di sini itu juga enggak masih melekat, udah larut ke bawah. Dulu, Kak. Terus nah ini tujuannya selain untuk membasahi paper filter atau menghilangkan yang memastikan si paper filter ini tidak ada kotoran ya, dikasih air panas itu. Sekalian si server ini juga perlu disamakan suhunya dengan nanti suhu ekstraksi kopi. Jadi kan sebelum bersentuhan dengan air panas kan masih dingin si tempat ini. Nah, kita bilas atau kita sesuaikan dengan airnya biar nanti nggak kaget ketika ekstraksi kopi itu turun ke sini itu suhu tempatnya itu udah hangat gitu. Karena itu kalau secara ilmu fisika ya itu akan muncul reaksi juga yang akan menimbulkan perubahan. Tapi kita nggak membahas itu. Cuma secara ilmu kayak begitu. Ini penting untuk satu menyesuaikan suhu. Yang kedua di kios kalian untuk membersihkan. Jadi memastikan ini juga bersih. Gitu. Nanti teman-teman tuh akan terbiasa setiap minum atau membuat minuman atau apa ini harus dipastikan terbilas dengan air hangat. Itu yakin kalau udah terbiasa kayak gitu. Artinya buat wis
tempat penirisan itu kan udah mau kita bikin ya udah kita flash ulang pakai air. Nah, itu kalau udah terbiasa rutinitasnya akan kayak begitu dan itu enak ke depannya. Ini bisa dibayangkan yang nyucinya tadi kurang bersih, kemudian ditaruh di tempat penirisan, akhirnya dibuat naruh kopi ya, kan menjadi satu gerak refleks ingin mencium aromanya. Bayangkan ini saya amis turahan sabun, sunlight apa gitu. Nah kan aroma kopi yang enak itu hilang. Tuh. Nah, oke. Ya, sekarang saya coba grinding ya. Ini kita on kan. Kemudian ini kecium aroma? Enggak. Belum. Itu periksa ya mas. Nah, ini yang aroma kering dan kopi setelah di grinding itu namanya fragrance. Kalau itu sampai rambut orang tak usah ya. Fragrance. Ini sebenarnya nggak baik yang ada gumpalan itu. Gumpalan ya. Ini faktor penggumpal itu karena kalian mencium ini fragrance namanya. Sorry, sambil mencium sambil dilihat yang apa itu menggumpal itu. Yang menggumpal ini akan memunculkan pahit di kopi. Yang menggumpal itu. Nah, faktor Belajar. Ya, itu clumping namanya clumping. Nah, faktor clumping itu dari alatnya. Gitu. Kalau alatnya yang memang benar-benar proper itu nggak akan muncul, tidak akan kita jumpai clumping dengan ukuran ragam. Di sini 5 sampai sini podo kabeh 5 ukurannya. Papat, telur. Gitu. Tapi kalau yang kayak gini yang masih harga BPJS itu masih tetap. Tapi kalau yang terus petani kalau tadi Mas Dito bilang dua mobil dan sebagainya, nah itu gitu. Nah makanya ini nanti teman-teman kalau ketemu yang clumping buang yang clumping ya. Yang clumping buang jadikan satu. Gitu kalau jadikan satu diminum saya oke. Jadikan satu. Ya. Ya, sekarang kita on-kan, kita pastikan tuangkan di berapa ini 15 atau berapa? Ora selera ini. Kita cek ini. Setelah diambil tadi itu berapa? Oh ini 14 ya. Tidak jadi 15, ambil dari 15 yang kita timbang tadi itu cuma menyisakan 14 kopinya. Terus kita leveling atau kita ratakan, dibikin rata di leveling. Ini tujuannya diratakan ini supaya nanti yang ketemu air itu semuanya ragam yang di atas ini sudah selevel. 78. Oh, tinggi tuh. Oke. Sekarang kita tuang. Yang pertama ini nanti teman-teman bisa cek di apa itu? Di timbangan ini ya, itu yang sebelah kiri timer itu menentukan tadi blue time-nya itu berapa lama setelah kita start sampai ini tetesan terakhir. Kemudian yang sebelah kiri kita pastikan clear. Rumus yang pertama kita akan bagi 3 interval atau 3 tuangan. Nah kita akan bagi tuangan ini sebanyak 3 kali karena kita pakai anggaplah 15 gram. Kemudian perbandingannya adalah 1:15. Itu akan target air yang akan kita gunakan adalah 225 ya. Dari 15 gram kopi airnya 225. Di tuangan yang pertama kita hanya akan menuangkan 30 saja, 30 mili air. Itu pertama. Ditunggu sampai detik ke 30. Setelah detik ke 30 kita akan tambahkan sampai 100.
tahan sampai 1 menit. Selanjutnya dari 1 menit sampai ini selesai itu habiskan sampai 225. Gitu ya. Oke, sudah paham? Catat rumusnya nanti. Nah, kita mulai. Ini yang pertama, tuangan yang pertama atau interval yang pertama itu kita akan tuangkan sejumlah 30 mili. Ini namanya blooming. Ya, tuangan yang pertama, interval pertama itu namanya blooming. Tujuan blooming itu mengeluarkan gas yang ada pada kopi. Tujuannya itu mengeluarkan gas yang ada pada kopi. Nanti teman-teman bisa cek, ini ada kan ada gelembung-gelembungnya. Kalau kopinya itu masih sangat fresh, dalam arti belum lama masa istirahatnya setelah roasting. Nah, tapi kalau udah resting biasanya nggak akan keluar blooming. Tuangkan, boleh masing-masing kelompok salah satu di sini cek, memastikan di dekat sini dulu. Jadi 3 kelompok ya? Iya. 1, 2, 3. Oh. Masing-masing satu atau di sini dulu. Artinya tuangan pertama tadi 2 kali berat kopi gede. Minimal 2 kali berat kopi. Oke, minimal 2 kali berat kopi ya. Oke. Mas jenengan di sebelah sini sih jangan menghalangi. Nanti setelah tak minta untuk ke depan ngecek boleh. Teman-teman perhatikan, tuangannya ini dimulai dari tengah, ini sudah tak start ya. Ini sebanyak 30. Oke, 30, di sini 30, di situ Mas tuh cek ada belum enggak? Nah, itu namanya blooming. Blooming ini selain mengeluarkan gas, ini tunggu sampai di 30 ya. Sambil selain mengeluarkan gas ini menentukan rasa yang pertama. Jadi kesan pertama itu menentukan kesan selanjutnya. Udah 30 kita lanjutkan sampai 100 airnya. Oke, sampai 100 ini tunggu sampai 1 menit. Ya kan? Ini baru 1 menit atau 60 detik. Nah, udah tip, berarti kita lanjutkan, bereskan sampai di 225. Kayak nunggu ada maghrib. Yoi. Nah, tuangan ini juga menentukan yang dituang memutar ke kanan kemudian tidak ada di titik tengah, ini akan memunculkan rasa yang balance. Tapi kalau teman-teman nanti lebih banyak di tengah seperti ini muternya, itu cenderung lebih bodinya yang keluar atau pahit bahasanya. Nah, ini sampai 225 saya. Tapi kalau samping yang di sebelah ujung kanan atau bahkan kena kertas, nah itu potensi rasa getirnya itu akan keluar, hambar gitu. Atau juga bisa pahit karena malah yang kecil-kecilnya itu ada di sisi yang sebelah kanan ini gitu. Jadi usahakan jangan berada di kiri ujung-ujung. Ini cek sampai berapa waktu ekstraksinya. Oke. Ini nanti kalau udah selesai, ini di target biasanya harusnya targetnya 2 menit, misalkan udah bikin ini ya. Udah berarti 2.15 tak. Berarti ini kita butuh waktu brewing time-nya, brewing time-nya 2 menit lebih 16 detik brew time-nya. Terus airnya perbandingannya 1 banding 15. Dosnya atau gramasinya berapa tadi? 15. Grain size-nya berapa tadi? 5. Gitu. Udah ya. Grain size 5, rasionya 1 banding 15, gramasi atau dosnya 15, brew time-nya 2 menit 16 detik. 2 menit 16 detik. Suhu airnya 90. Nah, itu gaya rumus. Sebanyak 3 interval. Nah, itu menentukan 3 kali, 4 kali, 5 kali itu menentukan. Nah, ini dipuring atau dibikin puringnya itu lebih banyak dari 3 kali, misalnya sampai 5 kali. Rasanya lebih pahit. Gitu. Karena dia butuh waktu yang lama untuk ekstraksi. Ini cuma 3. Ya. 30 terus dilanjutkan sampai 100, dilanjutkan lagi sampai 225. Apakah itu bisa dirubah dari 35 terus ke yang selanjutnya ini bisa? Untuk menentukan mengolah rasa,
biasa nih yang dipakai saat yang blooming itu 2 kali berat kopi ini akan memunculkan rasa yang lebih asidnya atau asamnya dia akan lebih keluar. Tapi kalau lebih banyak, misalkan yang pertama tuh kopi ini 15, air yang kita tuangkan yang pertama 45 atau 4 kali berat kopi 60 misalkan, dia akan cenderung mulai dari manis dan atau yang akhirnya lebih ke kayak itu hambar itu yang di awal. Kalau semakin banyak yang terekstrak gitu. Nah, teman-teman barista biasanya membatasi untuk blooming awal itu rata-rata dari 1:1 berat kopi sampai 1:3. Nah, teman-teman pilih apakah 15 air yang mau dipakai atau 30 atau 45. Nah, untuk selanjutnya baru itu mengikuti, boleh bisa sampai 80 atau 100 atau bisa 150 atau bahkan langsung ke 225 juga boleh. Ini bisa menentukan rasa. Teman-teman nanti boleh bereksplor tapi dicatat gitu. Atau pertama kali ini kita pakai yang blooming pertamanya pakai 30 karena butuh air 25, karena butuh air itu 3 kali ya, intervalnya 225. Nah, turahane mau kan 225 disibuk 30 itu kan tinggal sisa berapa nih? 190 ya. 190 itu bagi 2 misalkan. Berarti berapa? 80. Udah. 80 selanjutnya 80 lagi. Tidak bisa. Pertama 30, selanjutnya tambah 80. 80 tambah 30 berapa? 110 kan? Selanjutnya lagi selesaikan sampai segitu. Oke, paham? Yuk, mulai praktik.